Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajjina min khizyi yaumin azim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu bi ahsanil lughati wa afsahuha wa adharul ibarati wa awdahuha, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha hadhil ummah wa kashafa Allahu bihil ghammah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta yukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidnih. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Sahibul Bait, Bapak Maulana, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk terus mengokohkan iman kita kepada Allah dengan menghadiri majelis ilmu, mengkaji kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali pertemuan ini tentunya yang paling utama adalah kita berta'aruf, yaitu kenalan. Karena saya yakin bapak-bapak juga tidak mengenal saya, tiba-tiba saya ada di sini. Alhamdulillah, walaupun kalau untuk Villa Mahkota ini saya kedua kali ke sini. Dulu waktu Ramadan sekali kajian sore, kemudian pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa bagi yang dulu Ramadan hadir. Saya asalnya dari Pati, Jawa Tengah, tapi ibu saya dari Bali, dari Pulau Bali. Kemudian saya menghafal Al-Quran itu di Lewiliang, Bogor setelah SD. Guru saya aslinya dari Demak, lahir dalam kondisi buta. Karena buta, maka kemudian gurunya tidak bisa mengajarkan ilmu yang umumnya dipelajari anak pada waktu itu. Dulu di Jawa Tengah itu, khususnya di daerah saya Pati, jadi kalau anak SD itu sekolahnya mesti 2 kali, paginya di SD, sorenya di MI. Jadi pulang itu hanya untuk ganti baju, sholat duhur, kemudian pakai sarung, bawa kitab, berangkat ke MI. Jadi dulu masih ingat diajari kalau ngaji kita tuh alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi, kagungane Allah. Anak-anak sekarang masih ngerti Pak ya? Masih ya, alhamdulillah ya. Nah, umumnya diajarin seperti itu. Tapi guru saya ini karena buta nggak bisa diajari seperti itu. Akhirnya ditalkin oleh gurunya Al-Quran. Dan dengan izin Allah beliau itu hafal 30 juz. dengan talqin Quran sampai kemudian beliau bisa belajar ke Mbah Sya'roni, kemudian
yang di Kudus itu Mbak Arwani. Beliau keliling mendapatkan guru-guru yang istimewa. Setelah itu beliau pindah ke Bogor dengan izin Allah. Setelah beliau hafal Quran itu matanya bisa melihat. Bahkan kemudian dokter bisa meriksa beliau itu kaget, loh Pak Kiai, ini Pak Kiai matanya bisa melihat sempurna kalau Pak Kiai mau. Kata guru saya, tidak usah, cukup saya bisa melihat anak istri saya. Jadi beliau bisa melihat dalam jangkauan sekitar 1-5 meter. Tapi kata dokternya bisa full melihat. Saya belajar sama beliau kurang lebih 2,5 tahun menghafal di sana, sampai baru kemudian saya masuk SMP. Jadi saya termasuk yang telat masuk MTS atau SMP, kemudian baru aliyah, karena saya senangnya tuh pindah-pindah sekolah. Sempat pindah ke Demak, Jawa Tengah. Waktu itu saya punya guru dari Mekah. Kemudian baru masuk SMP, SMA. Setelah SMA saya ikut ujian waktu itu utusan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, dan saya diterima dari 1.000 orang lebih yang ikut seleksi. Saya termasuk 100 yang diterima pada waktu itu, tahun 2001. 2001 saya berangkat ke Mesir, belajar di Mesir, dan saya mendapatkan sanad Quran juga di Mesir, sanad hadis juga saya mendapatkan di Mesir. Tapi di Mesir ini banyak mengajarkan saya tentang kehidupan, karena bapak saya itu meninggal sebelum saya selesai aliyah, dan bapak saya juga punya pesantren, banyak santri yang ditanggungnya, dan semua santri di tempat saya itu gratis, di tempat bapak saya. Sehingga kemudian di Mesir itu saya harus KKN, Pak. KKN itu kuliah kerja nyata, kuliah iya kerja iya, jadi nyata gitu kan. Jadi kalau kemudian bapak ibu pernah mendengar film Ketika Cinta Bertasbih, KCB ya, nah itu syutingnya dan nongkrongnya di warung saya, di restoran saya di Mesir. Dan habis itu dikelola oleh adik saya di Mesir. Sampai hari ini adik saya di Mesir karena punya klinik juga di Mesir, sudah hafal Quran juga, sudah ngafal ya. Kemudian subhanallah, saya harus bekerja dan juga ngirimin uang untuk santri-santri tersebut dan untuk yang ngelola dan seterusnya. Sampai 2009 saya pulang, saya menjadi pimpinan pesantren di Ciamis, karena mertua saya juga punya pesantren yang berusia 156 tahun. Saya pimpinan keempat, saya juga baru dari Ciamis. Kemarin ada acara maulid seperti ini yang hadir mungkin sekitar 10.000 orang ya. Kemudian saya pindah ke sini, ke Cibubur sini, tepatnya di kota wisata, dan 2010 saya menjadi kepala sekolah SDIT An-Nahl ya. Saya pernah menjadi kepala sekolahnya, dan kemudian setelah itu saya membuat lembaga sendiri namanya Rumah Quran Mulia, yang itu juga mengikuti wasiat bapak saya, karena bapak saya pengennya saya punya lembaga itu gratis. Dan dengan izin Allah 2010 sampai 2021 sekarang lembaga sudah berjalan dan santrinya lebih dari 10.000, tersebar di seluruh Indonesia, dan juga santrinya dari balita sampai manula. Murid terkecil kami yang hafal Quran 30 juz usia 9 tahun, dan murid tertua kami yang hafal 30 juz dalam waktu 1 tahun usia 58 tahun dari Tambun, Bekasi. Dan hari ini saya sedang menerima setoran murid usia 50 tahun dari Bekasi Utara, itu sudah setoran 10 juz 3 kali, jadi 30 juz. Sekarang beliau setoran 15 juz 2 kali, dan insya Allah dalam waktu dekat akan setoran sekali duduk 30 juz usia 58 tahun. Nah, ketika kita berbicara tentang maulid, tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelahiran Rasulullah SAW itu diawali dengan kejadian besar. Kehadirannya di Mekah diawali dengan kejadian besar, kemudian pindahnya, hijrahnya ke Madinah juga diperingati atau diingatkan dengan kejadian yang sangat besar yang kejadiannya hampir mirip. Kejadian pertama adalah yaitu ketika Ka'bah akan diserang oleh tentara bergajah.
yang dipimpin oleh Abraha. Kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia ingin memindahkan hajinya orang pada waktu itu ke Yaman. Maka dia bangun gereja yang sangat besar namanya Quraisy. Ya, Quraisy ini kalau Bapak lihat ke atas karena saking megahnya, itu kolang suah atau peci yang dipakai bisa jatuh karena harus begini. Tetapi untuk meramaikan tempat itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan menghancurkan Ka'bah. Maka mulailah Ibrahim menata strategi dari Yaman, menembus berbagai macam suku kabilah, dan semuanya takluk di hadapannya, dan terakhir sampai tiba di Taif. Begitu sampai di Taif, masih ada satu yang jadi ganjalan, yaitu tokoh yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah kakeknya Rasulullah SAW. Saat itu Abrahah menyita unta-unta yang ada. Kemudian setelah unta disita, maka Abdul Muthalib mengetahui kalau di antara unta yang diambil itu miliknya. Maka didatangilah Abrahah pada waktu itu, yang ada di tendanya, duduk di singgasandanya. Nah, kemudian ketika Abdul Muthalib masuk, melihat wibawa Abdul Muthalib, ini Abrahah dari singgasananya bisa turun kemudian duduk di karpet bersama Abdul Muthalib. Kemudian dengan mudahnya Abdul Muthalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil." Aku adalah pemilik unta. Walil Ka'bati Rabbun yahmiha. Sedangkan Ka'bah itu punya pemilik sendiri. Kalau mau hancurkan silahkan, tapi balikan untaku. Abrahah sangat kaget. Kenapa kaget? Karena ini orang yang paling disegani mempersilahkan dia untuk menghancurkan Ka'bah. Artinya jarak antara keramaian, kemegahan Quraisy yang dibangun, yang akan menjadi pusat peradaban manusia pada waktu itu, hanya tinggal satu langkah dengan tidak adanya lagi penghalang yang akan menghancurkan Ka'bah. Begitu unta dikembalikan, maka diseru kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu, "Ya masyarakat Quraisy, segera kalian pergi ke tempat yang tinggi dan saksikan apa yang Allah akan perbuat untuk mereka." Akhirnya apa? Seluruh penduduk Mekah lari ke pegunungan. Kemudian begitu tidak ada lagi penghalang, maka Abrahah dengan pedenya berangkat dan siap untuk menghancurkan Ka'bah, dan dia akan menjadi orang terkenal pada waktu itu. Subhanallah, begitu mereka berjalan dengan tegap, dengan gagah berani, tiba-tiba muncul sekelompok burung. Sekelompok burung itu dalam bahasa Arab adalah ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi sekelompok burung itu namanya ababil. Dan kelompok itu banyak banget dan sampai menghitam langit. Dan setiap burung yang terbang itu, burungnya kecil, membawa kerikil sebesar apa? Gandum. Antara himes dengan jagung itu namanya gandum. Dan itu tiga, satu di paruh, dua di kaki. Setiap orang yang kena kerikil itu mati seketika, kecuali Abrahah. Abrahah tidak mati seketika, tetapi apa? Ketika dia terkena kerikil itu, ruas jarinya lepas satu-satu. Jadi begitu jarinya habis, mulai lepas sedikit telapak tangannya. Dia lari ke arah Yaman. Begitu telapak tangannya habis, maka kemudian lengannya habis sedikit demi sedikit, sampai menjelang arah Yaman, jatuh seluruh badannya habis. Nah, ini adalah contoh orang sombong dengan kekuatannya yang begitu dahsyat, akan menghancurkan syiar Allah. Dalam waktu yang tidak lama Allah tundukkan dan lemahkan, dan Allah hinakan dia, dan Allah abadikan kehinaannya. Allah abadikan dalam surat Al-Fil, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul." Jadi dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Ulat itu kalau makan daun sedikit-sedikit atau langsung habis, Pak? Kalau ada ulat makan daun langsung habis, namanya ulat apa, Pak?
Kalau di Pati namanya ulat geragas gitu. Nggak tahu saya di Pesona ini namanya apa. Ulat geragas gitu. Hancur seketika, habis, sehingga tidak ada lagi yang namanya perlawanan. Allah menjaga Ka'bahnya, Allah menjaga syiar. Dan di saat itulah kemudian lahir Nabi tercinta, lahir Nabi akhir zaman. Dari 124.000 Nabi yang pernah diutus, dipilih 25 di 135. Dari 135 dipilih 25 yang wajib diketahui. Dari 25 dipilih 5 ulul azmi. Dari 5 dipilih 1 pemimpinnya, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang lahir pada tahun gajah. Sehingga kelahirannya itu membuat begitu pesona yang sangat dahsyat, mudah diingat. Dan Mekah pada suasana jahiliyah pada waktu itu, mereka dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kelahirannya mengalami perubahan yang sangat dahsyat, sehingga sangat mudah sekali diingat kelahirannya terjadi pada tahun gajah. Apa perubahan yang terjadi di Mekah? Setelah 40 tahun kehidupan beliau dengan akhlak yang sangat dahsyat, dengan perilaku yang sangat istimewa, dan semua orang suka, sampai mereka memberikan gelar Al-Amin, terpercaya. Ketika turun yang namanya ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Apa perubahan yang sangat dahsyat itu? Orang Mekah, Pak, kalau ingin menaikkan strata kehidupan mereka, menaikkan kesejahteraannya, mesti keluar Mekah. Kemana? Ke Yaman, ke Syam, atau ke Romawi. Ngapain? Berdagang. Sampai Allah abadikan dalam firman-Nya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i. Tapi sejak turunnya ayat Quran, nyaris mereka tidak pernah keluar Mekah. Begitu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, suasana Mekah menjadi berubah. Kenapa? Semua orang sibuk untuk ngaji, semua orang sibuk untuk belajar Al-Quran. Subhanallah. Dan kejadian itu terjadi sampai hari ini. Apa yang berubah? Perubahan pertama adalah hadirnya keberkahan. Kalau dulu mereka ingin mendatangkan atau menaikkan kesejahteraan, mereka harus jauh-jauh dagang. Tapi sejak Al-Quran diturunkan dalam bentuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semuanya berubah. Berkah datang kepada mereka. Mekah itu, Pak, tidak ada sawah. Mekah itu juga tidak ada banyak pohon. Mekah itu juga tidak banyak mata air. Dan Mekah itu juga lumayan jauh dari laut. Tapi sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan orang Mekah tidak lagi keluar untuk berdagang, mereka sibuk untuk mengaji. Apa yang terjadi? Sampai hari ini Mekah belum pernah mengalami krisis makanan, buah-buahan, garam, atau beras. Sawahnya nggak ada, Pak. Mata airnya hanya satu-satunya adalah Zam-Zam. Ada jauh perbatasan Mekah Madinah namanya Roha. Atau kalau mau lagi lari ke Taif jauh. Subhanallah. Tapi tidak pernah krisis sampai hari ini. Ini adalah tempat yang diberkahi karena Al-Quran digemakan. Subhanallah. Sehingga kemudian yang terjadi sebaliknya, penduduk atau pedagang-pedagang dunia atau pekerja-pekerja dari mana datang ke Mekah untuk dagang di Mekah. Sehingga nanti Bapak yang sudah pernah ke Mekah, baik haji maupun umrah atau pekerja-kerja di sana, Bapak boleh cek satu persatu berapa orang Mekah yang kerja di Mekah. Kalau boleh Bapak cek pedagang-pedagang di Mekah, ada nggak orang Mekah asli? Nyaris tidak ada. Yang dagangan itu hampir semuanya orang pendatang. Dan uniknya di Mekah tuh, Pak, syarat bisa jaga toko itu harus bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas pembeli dari Indonesia. Jadi syarat utamanya bukan bahasa Indonesia.
Jadi kalau kita sampai di Mekah tuh rasanya Indonesia nggak mungkin krisis, Pak. Ya, kenapa? Karena setiap lihat lorong sana orang Indonesia borong dagangan, lorong sana orang Indonesia borong dagangan, dahsyat sekali. Subhanallah. Terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Beras, Bapak kalau sampai di Mekah tidak akan pernah dengar yang namanya raskin. Ya. Berasnya beras apa coba, Pak? Basmati, Pak. Basmati itu kalau Bapak makan kemudian tidur nggak akan naikkan gula, Pak. Subhanallah, dahsyat sekali. Buah-buahan, Pak, Bapak tidak akan ketemu buah yang tidak fresh. Semua buah fresh fruit. Air melimpah, Pak. Orang datang ke sana minum sepuas-puasnya, habis itu pulang bawa air. Subhanallah, dahsyat sekali. Bahkan keajaiban, ketawakalan seorang ibu bisa menghadirkan air berkah sampai hari kiamat. Maka ini pelajaran berharga buat ibu-ibu untuk punya iman yang kuat. Ibunda Hajar upayanya dalam bentuk sa'i dari Safa dan Marwah dengan tidak melalaikan anaknya, dipandang dari Safa, dipandang dari Marwah, kemudian dia sudah berusaha 7 kali gak ada hasil, dia balik duduk dekat anaknya dan dia berdoa kepada Allah, muncul air dari bawahnya. Dan air ini dalam satu riset disebutkan bahwasanya untuk mengeluarkan air dari sumber Zam-Zam selama 24 jam, Pak, itu subhanallah sebanyak 961 juta liter. Ya, 961 juta liter, dan itu hanya turun hanya 16 meter, dan untuk kembali penuh hanya memerlukan waktu 11 menit. Dan anehnya ketika pandemi tidak ada berita di Mekah banjir air Zam-Zam. Itulah air barokah. Subhanallah. Ini di Mekah. Nah, setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah, 13 tahun di Mekah menanamkan akidah dan tauhid yang kokoh, mengalami permusuhan yang sangat dahsyat, di embargo yang begitu luar biasa. Bahkan ketika di embargo di Syam sampai makan lumut dan daun-daunan. Lumut dan daunnya jangan dibayangkan lumut dan daun di sini, Pak. Karena di sini daunnya cukup enak, ya kan? Tapi di sana Bapak bisa bayangkan. Sampai kemudian ketika hijrah, tidak lama kemudian terjadi peristiwa yang kejadiannya mirip dengan pada waktu Abrahah menyerang Ka'bah. Apa? Yaitu perang Badar. Perang Badar ini perang pertama dalam sejarah Islam, karena selama 13 tahun tidak dibolehkan perang. Padahal begitu Umar masuk ke dalam Islam, jumlah umat Islam menjadi 40 orang. Waktu itu sahabat mengatakan, ya Rasul, dengan masuknya Umar ke dalam Islam, jumlah kita menjadi 40, dan itu sama dengan seluruh orang kafir pada waktu itu. Dia siap konfrontasi pada waktu itu. Tetapi kata Rasul, belum ada izin dari Allah. Sampai terjadi peristiwa hijrah. Nah, begitu hijrah, Rasulullah ini kayaknya dia, Pak, begitu terjadi ada ekspedisi, ya, ada kafilah dagang, kemudian Rasulullah dituntut untuk perang. Di antara mereka ada orang-orang yang munafik. Akhirnya, Pak, diikuti kemauan itu, dan ternyata banyak yang meninggalkan, sampai kemudian jumlahnya hanya 300 belasan. Dan itu perang pertama dalam Islam, di Ramadan pertama dalam Islam, dalam kondisi tidak mungkin secara nalar untuk berperang. Karena apa? Kudanya hanya 1, untanya 70. Sahabat itu gantian naik unta dari Madinah ke Badar, jaraknya sekitar 360 km. Saya beberapa kali ke sana, beberapa kali saya ke Badar. Begitu sampai di sana, subhanallah, ya, mereka tidak siap perang, tidak punya kekuatan. Sampai kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk berdoa. Dan begitu mereka sedang berjalan, Pak, bayangkan perjalanan Madinah ke Badar ini, sahabat sampai kelelahan karena mereka logistik tidak punya, senjata tidak lengkap. Bahkan ketika sedang berjalan, pedang mereka, Pak, jatuh. Bapak kalau jadi komandan perang, kemudian tiba-tiba tentaranya pedang aja nggak kuat, kira-kira PD maju atau mundur, Pak?
Ini yang terjadi. Allah abadikan semuanya dalam surat Al-Anfal. Maka kemudian diajak istighatsah, berdoa memohon kepada Allah sampai Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai jatuh sorbannya. Ya Allah, ilam tansur hadhihi ta'ifah. Ya Allah, kalau Engkau tidak menangkan kelompok ini yang sedikit ini, lam tu'bad fil ardi abadan. Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kemudian setelah itu Allah datangkan kantuk dan Allah datangkan hujan. Subhanallah, begitu ada hujan semuanya cenghar. Jadi hujan ini dalam Al-Quran punya 4 fungsi, Pak. Diperhatikan baik-baik karena ini terkait dengan masalah keluarga. Ya. It yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Jadi fungsi hujan ini pertama apa? Untuk mensucikan hati, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri. Kemudian apa? Untuk mengokohkan hati, tautan hati antar orang-orang berikan apa? Senasib, sama-sama basah. Yang terakhir adalah untuk mengokohkan hati. Begitu mendapatkan hujan mereka cenghar, Pak. Subhanallah, Allah berikan kekuatan hati yang kuat luar biasa walaupun fisiknya lemah. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada suami istri sedang bermasalah, masalah rumah tangga, di antara solusi menyelesaikannya adalah hujan-hujan bersama. Gitu. Tapi tidak perlu ditambah lagu India, ya kan? Karena apa? Minta sama Allah, karena di waktu hujan doa mustajab atau tidak? Doa menjadi mustajab. Dan saya banyak sekali hampir tiap hari nangani kasus keluarga. Dan dengan izin Allah, begitu mereka diarahkan dekat dengan kalamnya, dengan Al-Quran, yang sudah cerai bisa menyatu, yang tinggal satu benang semakin kokoh, dan seterusnya. Ini masalah keluarga nyaris tiap hari saya menghadapi kasus. Nah akhirnya di sini kemudian apa? Mulailah mereka terjadi peperangan, dan peperangan ini peperangan pertama yang unik, Pak. Kenapa? Karena peperangan ini semua sahabat geger. Gegernya apa? Kalau Bapak baca surat Al-Anfal, idealnya yang namanya strategi perang itu, Pak, diawali dari penyiapan. Tapi di surat Al-Anfal ini berbicara tentang rebutan barang yang ditinggalkan di medan perang. Jadi mohon maaf kalau Al-Anfal itu saya tidak suka menerjemahkannya harta rampasan perang. Karena umat Islam waktu itu merampas atau tidak? Kan orang kafir itu kalau perang di zaman itu membawa seluruh hartanya, memotivasi semua tentaranya supaya mereka kalau menang dapat harta ini. Saat mereka kalah, semua harta ditinggalkan, yang penting nyawa mereka selamat. Umat Islam mengambil harta yang ditinggalkan, merampas atau bukan? Bukan. Sekarang terjemah kita mayoritas apa? Harta rampasan, padahal merampas atau tidak? Salah atau tidak terjemahnya? Akhirnya kita berpikir, orang mungkin ketika membaca merampas, masalah atau tidak? Masalah. Karena tidak pernah dirampas, mereka tinggalkan dan kemudian diambil sebagai ghanimah, yaitu harta yang ditinggalkan di medan perang. Nah terjadi kecamuk, keributan. Kenapa? Karena semua masing-masing dari sahabat merasa berjasa, Pak. Ini sering yang terjadi dalam umat Islam. Semangat membangun masjid, sepakat membangun masjid, tidak sepakat meramaikan masjid, jadi banyak yang berantem, betul tidak? Nah, ini fenomena karena saya berapa kali diundang oleh masjid untuk mendamaikan antar pengurus. Bahkan ada satu masjid dari dibangun sampai jadi itu, Pak, 5 kali pembubaran. Ya, unik ya terjadi. Jadi sepakat membangun, tidak sepakat meramaikan. Mestinya sepakat membangun, sepakat meramaikan. Karena masjid tempat bersatunya umat, potensi umat. Mestinya saling bersatu, saling menguatkan dengan berbagai macam perbedaan fikih mereka. Silahkan. Karena memang akan tetap berbeda, nggak mungkin sama. Karena dari sejarah madhabnya, guru dan muridnya saja tidak. Uniknya tidak ada di antara mereka yang mencaci orang lain, tuh nggak ada. Coba Imam Syafi'i itu gurunya siapa? Imam Malik. Muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Madhabnya sama atau tidak? Beda.
Tapi subhanallah tidak ada yang mencaci, yang ada adalah memuji. Imam Malik memuji muridnya, Imam Ahmad memuji gurunya. Dan Imam Syafi'i di tingkat itu masih belajar kepada muridnya Abu Hanifah. Bahkan sampai kemudian terjadi beberapa pendapat beliau yang mengalami perubahan. Bagaimana ketika di Irak, bagaimana di Mesir. Subhanallah, dulu kalau saya belajar fikih waktu zaman SD itu, ketika bicara tentang air dua kula, itu adalah disebutkan alma, ya, yang boleh dipakai berwudu dengan mencelupkan tangan itu adalah harus apa? Harus dua kula. Berapa banyak dua kula? Khamsi mi'ati ritlin bil Baghdadi takriba. Bahasanya begitu. 500 liter menurut pendapat ketika di Baghdad. Akhirnya sekarang kita dapatkan fenomena pada 30 tahun ke belakang yang namanya dua kolah itu, dua kolah dibuat dua, kemudian dikasih lubang di bawah. Ya, walaupun airnya tidak 500 liter, yang penting dua kolah. Itu 30 tahun ke belakang, betul tidak? Ya gitu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil karena dua kolah, kaki-kakinya juga dimasukkan. Akhirnya orang yang datang dulu kan air bekas kaki tadi pakai wudhu untuk mengusap mukanya. Itu pada waktu itu seperti itu. Mungkin ibu-ibu di sini tidak mengalami itu ya. Subhanallah. Imam Syafi'i, subhanallah, tidak ada yang mencela, tidak ada yang membenci. Karena agama itu mudah. Ikuti siapa gurunya, maksimalkan dalam pembelajaran, dan jangan pernah bosan belajar. Karena Imam Syafi'i wafatnya di Mesir sedang apa? Sedang belajar. Dan beliau tidak gengsi untuk merubah pendapatnya selama dalilnya dia dapatkan yang baru dan lebih sahih. Subhanallah, ini contoh yang sangat dahsyat. Sehingga kemudian ketika terjadi keributan antar para sahabat ini, satu ada yang merasa berjasa menjaga Nabi, satu ada yang berjasa merasa memerangi musuh, satu ada yang berjasa mengejar musuh yang kalah lari sampai memastikan mereka tidak kembali, sehingga harta itu terkumpul banyak, rebutan. Maka di ayat pertama surat Al-Anfal, yas'alunaka anillah, mereka bertanya kepadamu tentang harta yang ditinggalkan di medan perang, mana bagianku? Ini mulai ribut hasil. Subhanallah. Makanya ketika kita berbicara tentang kenapa fenomena umat Islam begitu lemah padahal jumlahnya banyak, karena orientasi hidupnya sudah materi dunia. Kalau sudah materi dunia, jangankan orang lain, saudara bisa dibunuh. Saya diundang di satu provinsi, bahkan waktu itu menangani narapidana di penjara super maksimum penjagaannya, dan saya dibisiki Ustadz, ada satu penjara di sini 70% adalah pembunuh saudaranya sendiri, dan itu rebutan masalah warisan. Maka ketika menjawab dari pertanyaan ayat pertama, Allah jawab sampai 40 ayat. Baru di awal juz 10 dijelaskan wa'lamu annama ghanimtum, baru dijelaskan pembagian ghanimah itu seperti apa. Dibina keimanannya, dibina amalnya, dibina visinya, dibina misinya, dibina tanggung jawab dunianya, sampai ketika menerima harta dia tahu digunakan untuk apa. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, harta yang engkau infakkan fisabilillah, fakir miskin, anak yatim, keluarga, yang paling utama adalah keluarga. Tapi fenomena hari ini, berapa banyak orang yang royal kepada orang lain tapi pelit kepada keluarga, betul tidak? Gampang traktir istri orang, sulit traktir istri sendiri, betul tidak? Wah kan? Subhanallah ya. Bisa beliin kosmetik istri orang, tidak bisa beliin kosmetik istri. Subhanallah. Jadi keluarga Pak, maka pemberian kepada keluarga disebut infak, nafkah, bukan sedekah. Kan infak yang kau keluarkan fisabilillah, fakir miskin, anak yatim, keluarga. Yang paling utama keluarga. Subhanallah, sekarang ada orang adik sendiri Pak minjem, gak dipinjemin, minjem gak minta, gak dikasih, pinjem gak dipinjemin, tapi temannya, komunitasnya ditraktir habis-habisan Pak. Subhanallah. Betul ini ya. Wah.
nambah kayaknya nih. Subhanallah. Makanya disebut nafkah. Nafkah ini punya urutan keluarga yang paling utama. Beda dengan sedekah. Sedekah siapa aja terserah, yang terjauh juga nggak ada urusan. Kalau sedekah, bagaimana cara menghitungnya Ustaz? Sedekah itu sisa. Makanya zakat itu disebut apa? Sedekah. Karena Pak ngitungnya nunggu setahun Pak, 50 juta dia ngendap, dikeluarkan 1.250.000 setelah 12 bulan. Karena yang paling utama keluarga. Nafkah. Ya, ibu-ibu mana yang dipilih? Suami pulang bawa uang tanpa senyum atau bawa senyum tanpa uang? Ibu-ibu pilih mana? Wah, nggak pulang-pulang malah katanya. Ya kan? Ibu-ibu pilih uang tanpa senyum Pak. Karena apa? Nafkah nggak bisa diganti. Kalau sedekah bisa diganti. Bapak tidak bisa sedekah dengan uang, bisa diganti senyum. Lah istri lagi kelaparan dikasih senyum doang. Subhanallah, ya kan? Nah ini bedanya. Infak, dilatih cara infak yang benar. Bahagiakan keluarga. Kalau sudah sepakat kebutuhan kami sekian, kita infakkan fisabilillah sekeluarga, oke. Seperti keluarga Abu Bakar, setiap ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Keluarganya nggak mungkin merengek, nggak mungkin mengeluh, nggak mungkin minta-minta. Mereka pasti kerja dan akan berinfak lagi. Ini membangun frekuensi keluarga. Dan kemudian setelah apa? Setelah itu dicek kejadian apa yang sangat dahsyat yang mirip dengan kejadian pada perang Uhud, pada peristiwa gajah. Yaitu ketika mereka rebutan tentang jasa yang mereka berikan kepada Islam, kepada Rasulullah. Mereka kemudian uji pada siapa? Korban peperangan Pak. Hampir seluruh korban yang terbunuh dalam perang Badar Pak, itu jarinya terputus satu-satu. Mirip dengan ketika terjadi pada waktu penyerangan Ka'bah. Dan jumlah pasukannya hampir mirip dengan jumlah yang di bawah Tolut ketika melawan Jalut. Jadi jumlahnya tentara Tolut itu dulu sekitar 80.000 orang. Begitu diuji dengan air di padang pasir, mereka minum sampai pada kemambang Pak. Ya, pada akhirnya nggak bisa berperang, tinggal beberapa orang saja, sekitar 300 belasan lah, hampir sama dengan jumlah Badar, melawan Jalut yang bastotan fil ilmi wal jism, punya kekuatan dan strategi yang hebat, tapi semuanya kalah. Kenapa? Karena yang 315 ini Pak sudah tidak berpikir tentang materi dunia. Ini dahsyatnya ketika umat Muhammad mereka cinta kepada nabinya dan kemudian mengikuti petunjuknya, hasilnya sangat dahsyat. Maka kemudian Allah turunkan apa? Firman-Nya, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Bukan kalian yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Artinya apa? Pada waktu itu para sahabat berperang Pak, sedang melempar tombak, tombaknya belum sampai musuh, musuhnya sudah mati. Baru akan menghunus pedang untuk ditebaskan, pedangnya belum sampai, musuhnya sudah mati. Karena ternyata Allah kirim 1000 malaikat pada waktu itu. Subhanallah. Jadi sebenarnya dalam sejarah peperangan umat Islam itu jumlahnya tidak pernah banyak, tetapi selalu menang di saat banyak kalah. Kapan? Waktu terjadi perang Hunain. Makanya ketika orang sudah muncul ketergantungan kepada materi dunia dan akhirnya mulai sombong, saat itu akan mulai awal kehancurannya. Saya banyak sekali nangani kasus, termasuk kasus-kasus perusahaan dengan utang ratusan miliar. Ini bulan ini saya nangani perusahaan dengan utang 280 miliar. Dengan aset-aset yang sampai triliunan, tetapi pemiliknya sudah pada hampir gila. Subhanallah. Di saat itu mereka pengen hidup sederhana, tetapi keluarganya tidak bisa sederhana. Nah oleh karena itu, ayo kita mulai tata dan kaji kembali tentang sirah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita bersama keluarga, dan kemudian lihat bagaimana aplikasi Qurannya. Karena ketika Allah turunkan Quran, padang batu yang zero potensi ekonomi menjadi pusat keberkahan, dan apa efeknya? Tidak pernah kekurangan.
Maka boleh saya katakan, rumah yang bergema dengan firman-firman Allah, rumah yang bergema dengan zikrullah, rumah yang bergema dengan istighfar, rumah yang bergema dengan salawat, rumah yang bergema dengan munajat, Pak. Apapun krisis yang terjadi di dunia, rumah itu insya Allah tidak akan pernah krisis. Dan boleh diadakan riset. Saya 10 tahun membuat lembaga gratis, tidak pernah minta proposal, tidak pernah mengajukan dana kemanapun, sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Bahkan di tahun 2021 ini kami tingkatkan dengan membuat berbagai macam perusahaan, dan seluruh hasilnya hanya untuk para penghafal Quran. Kalau dulu kami gratiskan, di tahun ini kami mulai memberi. Ya, santri orang tuanya yang tidak punya pekerjaan disiapin, orang tuanya datang nggak punya ongkos diongkosin, pulang nggak punya beras dibawain beras, Pak, dari hampir seluruh Indonesia. Dan dengan izin Allah tidak pernah kekurangan, karena kami yakin Al-Quran sebagai sumber keberkahan. Ya kan? Nah, ini masalah keyakinan kita. Tapi ketika kita sudah menggantungkan rezeki kita dari kerja sama usaha atau dagang, maka begitu kita kerja terjadi pandemi, semuanya kita kebingungan. Karena bermasalah dengan pekerjaannya, sebagian bermasalah dengan dagangannya. Dan mereka mengatakan, aduh seperti apa? Saya katakan, pandemi ini tidak akan pernah merubah rezeki orang. Yang berubah dari pandemi, gaya hidup orang. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Mestinya yang diperkokoh keimanan kita kepada rezeki tersebut. Tetapi ketika kita imannya melemah, maka kita bisa menyalahkan pandemi dan tempat kerja. Dagang juga demikian. Padahal subhanallah, kalau kita lihat, Pak, di dalam Al-Quran, petunjuk Quran, berapa banyak orang yang Allah kasih rezeki bukan dari kerja. Bahkan boleh dikatakan tidak ada kaitan dengan kerjanya rezeki itu. Rezeki kita tidak terkait dengan kerja, tidak terkait dengan pendidikan, tidak terkait suami dengan istri, orang tua dengan anak. Rezeki mutlak tanggungan Allah. Ya, kita perhatikan ketika Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 97, man amila salihah, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, catatannya dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Para ahli tafsir menjelaskan kehidupan yang baik itu apa? Allah penuhi segala kebutuhannya, dikasih kesehatan, Allah hadirkan jiwa qanaah, Allah berikan keistiqomah, seluruh badannya sehat walafiat, dan juga beberapa pendapat yang lain, sehingga dia bisa menikmati kehidupan dunia. Walana jaziyannahum, kemudian apakah kami berikan balasan di akhiratnya bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih dahsyat dari apa yang mereka lakukan. Ini balasan untuk jangka panjangnya di akhirat nanti. Dalam satu hadis Rasulullah pernah mengatakan, narukum juz'un min sab'ina nari jahannam, api kalian yang digunakan di dunia ini itu satu bagian dari 70 atau 100% api neraka jahanam. Yang 1% ini, Pak, sudah dinikmati miliaran manusia, dipakai membakar apa saja, sampai hari ini yang 1% tidak pernah mengalami dingin. Dan kalau sampai ada api terdahsyat di dunia, katakanlah di Krakatau Steel, tempat membakar apa? Baja, itu untuk menjadi api neraka jahanam, Pak, dikali 70 kali api tersebut. Nah, api yang dipanaskan cuma 1% untuk seluruh umat di dunia, untuk menjadi api neraka dikali 70 kali api dunia. Pertanyaannya, api dunia saja, Pak, kita tidak sanggup untuk dibakar jari-jari kita, bagaimana kita akan dibakar oleh Allah di akhirat nanti, wal iyadzubillah. Maka di situ ada semangat untuk beramal saleh, ada semangat untuk jujur, ada semangat untuk tidak sombong, ada semangat untuk tidak bohong, ada semangat untuk tidak membuat manipulasi data. Bahkan sampai Allah turunkan ayat khusus, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi takaran timbangannya. Subhanallah. Makanya bapak-bapak sekali-kali kalau mau ngadakan rihlah RT 10 ini, saya sarankan ke Krakatau Steel, Pak. Habis itu coba dipegang itu,
baja yang sedang dibuburin itu kan, ya, nggak tahu yang ketinggal bajanya atau jarinya kan gitu. Itu kan contoh ya, dahsyat sekali. Di dunia ngeri, bagaimana di sana? Sama dengan dengan surganya Pak. Ikan itu Pak, kan satu bagian kenikmatan rasa enaknya dari kenikmatan surga. Itu sudah dibagi rasa nikmat tadi kepada miliaran manusia, miliaran tahun. Sampai hari ini rasa ikan bakar masih enak. Lalu bagaimana kalau kita nikmati sempurna nanti di surga? Subhanallah. Maka kemudian orang-orang yang beriman begitu masuk surga, mereka pengen kembali ke dunia Pak, pengen diuji lagi Pak. Subhanallah. Tapi sebagian ada juga yang mereka kembali ke dunia pengen supaya bisa sholat dan sedekah, nggak ada waktu. Jadi kalau mau, mulai dari sekarang, mulai perbaiki iman kita, perbaiki amaliyah kita, perbaiki muamalah kita. Karena kalau tidak, banyak orang tua akan kecewa karena anak yang dicerdaskan, anak yang dikuliahkan, anak yang disehatkan, ternyata anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ada anggaran kecerdasan, anggaran kesehatan, tidak ada anggaran kesolehan. Dan itu saya tangani hampir tiap hari kasus anak bermasalah dengan orang tua. Anaknya cerdas, hebat, bahkan pejabat, tapi orang tuanya sakit, tidak pernah diurus, bahkan tidak ditengok. Bahkan sebagian ada yang dimasukkan rumah sakit jiwa oleh anaknya, padahal orang tuanya masih sehat. Waktu itu yang nangani staf saya di rumah sakit jiwa. Kemudian bapaknya itu diajak sholat, diajak ngaji, diajak zikir pagi petang. Setelah berapa hari ngikutin terus, loh Pak, bapak ini kan sehat, kenapa dimasukkan rumah sakit jiwa? Saya sehat dek, yang gila itu anak saya kan. Tapi yang masuk yang sehat Pak. Dan untuk mengeluarkan dari rumah sakit jiwa Pak tidak mudah. Karena apa? Yang masukin anaknya. Subhanallah, itu anak Pak sehat, pengusaha, ahli perguruan tinggi semuanya Pak, tapi orang tuanya dimasukin rumah sakit jiwa. Itu banyak terjadi. Nah oleh karena itu, ayo, kalau bapak ibu sekalian bisa mengatur berbagai macam perusahaan, siapkan untuk segera mengatur rumah tangga. Kenapa? Keberhasilan di perusahaan Pak nggak sebanding dengan kekacauan di rumah tangga. Dan ketika rumah yang harusnya tempat menabur atau menumbuhkan benih-benih ketakwaan, tapi hanya tempat menjadi tempat pertemuan fisik yang lelah, maka umumnya rumah itu tidak lama akan menjadi masalah. Banyak orang kaya saya nangani, para pengusaha dengan aset triliunan, tapi di rumah mereka bermasalah, dengan anak bermasalah, dan bahkan kemudian banyak mereka akhirnya pisah, dan yang menjadi bermasalah adalah anaknya. Ayo mulai tata kembali kepada sirah Nabi Muhammad SAW, meluangkan waktu untuk Al-Quran sebagai hudan wa syifa, petunjuk dan penyembuh. Kemarin pagi saya kedatangan tamu. Tamu ini kena stroke muka, jadi mukanya pada bengkok gitu, dan hampir seluruh giginya rontok. Karena begitu sampai di rumah saya kasih minum, diminum, tapi setiap saya kasih makan ditolak. Akhirnya kemarin pagi istri saya nanya, ibu kenapa kalau teman ibu yang datang usia 76 tahun itu tidak makan karena udah nggak punya gigi? Ibu kan 50 tahun. Ternyata cerita dia kena sakit stroke luar biasa di mukanya, dan dengan izin Allah tanpa berobat dia minta maaf kepada orang yang disakiti, dan dia maafkan semua orang yang pernah menyakiti dia. 3 bulan sembuh, tapi seluruh kesehatannya kembali, yang tidak kembali cuma giginya. Usia 50 tahun. Iya, usia 50 tahun. Jadi artinya penyakit utama itu Pak dari hati dan pikiran. Maka jangan banyak mikir, tapi banyak zikir. Coba Bapak cari perintah yang suruh banyak mikir di mana? Enggak ada. Yang ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran, suruh banyak berzikir. Karena apa? Banyak yang kita pikirkan tidak terjadi, dan banyak yang kejadian di luar pikiran, dan banyak dengan zikir masalah selesai. Subhanallah. Contohnya Ustadz, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik.
Auf bin Malik ini punya anak ikut dalam satu ekspedisi peperangan. Saat semua tentara kembali, dia ditahan. Perjalanannya jaraknya 2 hari perjalanan. Maka orang tuanya datang ke Rasul, ya Rasul, anakku ditahan, gimana caranya? Nabi mengatakan, ittaqillah wasbir wakul la haula wala quwata illa billah. Pulang dia, sampaikan kepada istrinya, kata Nabi Muhammad, kita disuruh bertakwa, disuruh sabar, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Jadi nggak banyak pertanyaan Pak, zikir itu kaitannya dengan hati. Dan kalau orang itu berzikirnya tidak tenang, berarti masalah di hatinya. Karena Allah tujukan zikir itu hanya orang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maka kemudian mereka membaca zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maghrib malam kemudian pintunya diketuk orang. Begitu dibuka anaknya Pak, sang ayah kaget. Nak, bukannya kamu di sana sedang ditahan? Betul. Tapi tadi sore sejak orang tua mereka berzikir, ternyata zikir orang tua itu bermanfaat untuk anak. Itu tiba-tiba besi yang mengikat tangan anaknya Pak lepas. Dan begitu malam dia badannya diangkat malaikat ke Madinah. Langsung diajak lari ke Rasulullah menyampaikan berita gembira ini. Ternyata sudah turun ayat tentang mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini banyak di antara kita mengalami kendala dalam masalah materi, masalah rezeki, masalah apa saja, gemakan, kuatkan, kokohkan zikir-zikir bersama keluarga dan perbaiki amal soleh kita. Syaratnya yakin, itu iman. Ini dahsyat sekali. Zikir orang tua bermanfaat untuk anak, zikir anak bermanfaat untuk orang tua. Diatur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman diikuti anak dalam keimanan, Allah kumpulkan mereka di surga. Ada orang tua beriman amalnya kurang, ada anak beriman amalnya luar biasa, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, digunakan beramal soleh, amal solehnya kemudian digunakan untuk merayu Allah, dia istighfar di setiap waktu, mohon kepada Allah, Rabbi ghfirli wali walidayya. Begitu Allah masukkan orang tuanya ke surga, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang tua kaget, ya Allah, anna lihadi, rasanya dengan amalku nggak mungkin aku masuk surga seperti ini, ya Allah, dari mana surga ini? Apa jawaban Allah? Hadzal istighfari waladikalaka, ini karena anakmu setiap waktu mohon ampun kepadaku untukmu. Maka Bapak Ibu sekalian pulang dari sini, cek satu persatu anak yang dicerdaskan, anak yang dikuliahkan, anak yang disehatkan, pernah nggak mereka minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya? Karena kalau tidak, nggak ada untungnya. Dan jangan salahkan anak-anak ketika mereka tidak pernah bisa membacakan istighfar untuk orang tuanya, karena tidak pernah punya display, tidak punya contoh. Maka tolong jadikan keyword, kata kunci di rumah, setiap kumpul keluarga, gemakan, dibimbing kepala keluarga, nak, dek, ikutin kata-kata papa, Rabbi ghfirli wali walidayya. Dan ini ketika diajarkan kepada anak akan ngajarin anaknya lagi, maka orang tua menurunkan kebaikan untuk anak-anaknya. Jadi jangan sampai orang tua tidak tahu kalau anaknya tidak bisa memohonkan ampun kepada Allah. Rabbi ghfirli wali walidayya. Ustadz nggak sampai selesai, warhamhuma enggak, segitu aja, pendek. Itu nanti ada lagi dalilnya di Al-Isra, kama rabbayani shaghira. Jadi bermanfaat. Ajarkan kepada mereka doa-doa dalam kondisi sulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus di dalam perut ikan di dasar samudra yang sangat gelap, dikeluarkan oleh Allah, didengar dan ijabah doanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api dengan izin Allah, selamat. Sempurnakan dengan salawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi paling tidak 5 zikir ini Pak.
Rabbi ghfirli wali walidayya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man. Kemudian selawat minimal ini minimal 100 kali. Syukur-syukur bisa 500, syukur-syukur bisa 1000. Aslinya sih banyak Pak, tapi kadang-kadang banyak tuh kalau nggak dihitung Pak, KP perasaan Pak. Baca baru 3 perasaannya sudah banyak. Berapa tadi zikir Bu? Banyak banget kayaknya Ustaz. Berapa banyaknya? Sekitar 3 lah. Kan kalau kita mau ningkatin, kalau nggak ada hitungannya nggak bisa, ditingkatkan terus. Hari ini 3 bulan pertama 100, 3 bulan kedua 200. Bukan masalah hitungannya, tapi untuk mengetahui kalau kita tuh jumlahnya banyak. Kemarin ada dosen sekolah tinggi Politeknik APP di Jagakarsa situ, Lenteng Agung. Seorang dokter di murid saya. Kemudian karena ada masalah keluarga, saya sarankan untuk baca zikir. Pas pulang ke asalnya di daerah Priangan Timur, jam 1 dini hari dia nyopir dari Cilenyi, tiba-tiba di depannya, di sepanjang jalan itu dia berzikir karena perjalanan jam 1 pagi, ibu-ibu nyopir gitu kan. Tiba-tiba ada truk di depannya ditabrak motor itu Pak, penumpangnya terlempar ke mobil dia. Dia sedang berzikir tuh, dibelokin setir ke kiri dikit, orangnya kena ban belakangnya, terlempar lagi 20 meter. Dia tidak bayangkan saat dia tidak berzikir apa yang akan terjadi. Maka Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah menjagamu. Jaga Allah, Allah di depanmu menolongmu. Jadi gemakan zikir setiap kita, setiap rumah kita. Gemakan tilawah, gemakan munajat, gemakan istighfar. Karena kalau hari ini kita bisa berselawat di sini, kenapa tidak di rumah bersama keluarga? Bawa selawat yang kita baca di sini ke rumah-rumah kita. Karena yang paling penting untuk berselawat adalah keluarga kita. Setelah itu kita kumpul lagi untuk berselawat bersama, bawa lagi ke keluarga. Demikian juga tilawah kita, ngaji kita dan seterusnya. Karena inilah wasiat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal. Selama berpegang teguh kalian tidak akan sesat. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Dan kejadian 2 tadi sudah membuktikan kepada kita kehadirannya di Mekah begitu dahsyat, di Madinah begitu dahsyat, tetapi musuhnya tidak kurang Pak. Saat Rasulullah di Mekah musuhnya orang kafir, saat di Madinah musuhnya orang kafir dan orang munafik. Tetapi Allah selalu menangkan orang-orang yang beriman. Ya, pesan terakhir dari saya adalah luangkan waktu untuk Al-Quran, jangan pernah menunggu waktu luang. Itu akan menjadi syifa untuk kita semua, untuk menjadi petunjuk untuk kita semua. Banyak ya, hampir setiap hari saya kedatangan pasien penyakitnya macam-macam. Ya bahkan yang terbaru kemarin saya nangani staf saya melahirkan. Jadi staf saya melahirkan ini kalau secara medis harus disesar, harus disesar. Kemudian tiba-tiba nelpon saya, Ustaz, kata dokter sesar, antum yakin nggak tidak disesar? Yakin Ustaz. Ya sudah, bacain Quran 30 juz. Dibacain Quran 30 juz, persis juz 30 dari juz 1 itu anak keluar dari rahim ibunya normal. Tapi yang keluar anaknya saja, ari-arinya ketinggalan di perut. Akhirnya ditelepon lagi, Ustaz, ari-arinya ketinggalan. Yakin antum keluar? Yakin. Zikrullah, berzikir, minumin air kelapa. Selesai dizikirin, diminum air kelapa, itu ari-ari keluar semua, normal, sehat walafiat. Kejadian seperti itu tidak sekali 2 kali, sering sekali. Jadi harga panik itu menurut saya mahal Pak. Jadi kepala keluarga tidak boleh panik, harus banyak zikir. Kejadian di kota wisata, ada ibu-ibu datang nemuin saya, Ustadz, saya sudah 3 kali sesar, mungkin nggak saya bisa melahirkan normal di rumah? Mungkin. Kenapa? Karena kita bisa minta kepada Allah. Caranya banyak baca Quran, karena Quran itu syifa. Yang kedua, sering bersedekah, karena sedekah menolak bala. Kemudian doakan orang lain kebaikan, karena doamu akan diaminkan oleh malaikat. Anak keempatnya normal, lahir di rumah. Kelima normal, keenam normal, ketujuh normal Pak. Jadi setelah sesar 3 kali, 7 kali melahirkan normal 4 kalinya. Dan itu hampir berbarengan dengan istri saya terus. Tapi pas ke-7 dia berhenti, saya masih lanjut. Sekarang istri saya hamil ke-10 dan normal semuanya dengan izin Allah.
dan kontraksinya hanya sebentar, rata-rata setengah jam keluar, setengah jam keluar gitu. Bahkan kalau mau lahiran dialog dulu, dek kita lahiran di rumah, baru ngomong anaknya keluar. Harus yakin gitu. Nah ini yang paling harus meyakinkan adalah kepala keluarga. Jangan sampai istrinya melahirkan, kepala keluarga yang teriak-teriak. Ya problem nih, subhanallah. Jadi luangkan waktu untuk kan, jangan pernah menunggu waktu luang. Yang terakhir, lakukan rapat kerja keluarga. Kalau di kantor sering rapat, bisa jadi rapat orangnya dimutasi, nggak dilakukan. Tapi di keluarga ketika tidak ada rapat kerja, tidak pernah punya target yang terukur, terstruktur dan teratur, akhirnya rumah tangga hanya tempat bertemunya fisik yang lelah. Akhirnya tadi anak dari pesantren sampai di rumah malas ngaji, Pak, betul tidak? Ya, orang tuanya nuntut tapi nggak pernah ngasih contoh, nggak nuntun tapi nuntut. Anak di pesantren hebat, punya hafalan banyak, sampai di rumah hilang semua hafalannya. Anak di pesantren rajin tahajud, sampai di rumah males tahajudnya. Anak di pesantren dibanggakan oleh pesantrennya, di rumah nggak ada nilainya karena keluarga orang tuanya tidak memberikan display yang baik. Nah oleh karena itu tadi zikir-zikir tadi tolong ya dijadikan sebagai keyword atau kata kunci dalam keluarga. Setiap pertemuan istighfar, zikir, munajat, berdoa, berselawat, kemudian gemakan suara Al-Quran. Insya Allah di rumah tersebut tidak akan pernah terjadi yang namanya krisis. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.